warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aida Husna Melatina dari UIN Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam. Secara etimologi, fikih itu berasal dari bahasa Arab yaitu faqihah, yafqahu, dan juga fiqhan yang berarti paham cara mendalam. Jadi di sini tuh maksudnya kita tidak hanya mengerti sesuatu, tapi paham sampai ke akar-akarnya. Sedangkan fikih secara terminologi yaitu ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalil di sini ada dalil sekunder dan juga primer. Yang primer itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Kalau yang sekunder itu kayak ijma ulama, qiyas, terus istihsan, maslahah mursalah, dan banyak lagi. Nah, selain itu fikih itu dibagi menjadi 5 hukum. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, wajib ini yaitu sesuatu yang apabila kita meninggalkannya, maka kita mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat fardu. Selain itu sunnah. Sunnah yaitu apabila kita melakukan, maka kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Selain itu juga ada mubah. Mubah itu apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Selain itu ada makruh. Makruh itu sesuatu yang apabila kita itu melakukan maka tidak mendapatkan dosa, tapi apabila kita meninggalkan maka kita mendapatkan pahala. Contohnya adalah berjiwakan ketika kita sedang berpuasa. Selain itu ada hukum haram. Nah, haram ini adalah apabila kita melakukan maka kita mendapatkan dosa, dan apabila kita meninggalkan maka kita mendapatkan pahala. Contohnya seperti kita ketika melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah, seperti mencuri atau lain-lain. Fikih itu bersifat universalitas. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu fikih ini ditujukan untuk seluruh manusia, tidak berbatasan zaman dan juga tidak memandang ras, suku, atau apapun itu. Seperti pada dasarnya pada Quran Surah Al-Anbiya 107 ayat 107 yang artinya itu Nabi Muhammad diperintah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Selain itu ada fikih itu bersifat fleksibilitas. Nah, maksudnya gimana? Nah, fikih ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa merubah prinsipnya. Seperti konteksnya adanya rukhsah dalam suatu ibadah. Seperti ketika kita itu sakit dan kita itu tidak mampu sholat sebagaimana mestinya, maka ada rukhsah yang mengatakan bahwa kita itu boleh sholat semampu kita, mungkin dengan duduk atau dengan isyarah, bahkan seperti itu. Teologis ibadah merupakan suatu kewajiban dari seorang hamba kepada Allah sebagai konsekuensi dari pengakuan tauhidnya. Kalau secara psikologis, ibadah itu sebagai penyeimbang jiwa. Contohnya ketika kita beribadah puasa, itu bisa melatih kita untuk bersabar. Selain itu juga adanya zikir. Secara psikologis, zikir itu terbukti mengurangi kecemasan. Secara sosiologi, dalam ibadah Islam itu banyak juga yang berdimensi sosial. Seperti contohnya ketika kita berzakat. Kita berzakat, kita itu kan membagikan sebagian harta kita kepada masyarakat. Nah, itu bentuk solidaritas kita kepada umat lain yang lebih membutuhkan. Selain itu juga adanya haji. Haji itu kan mengumpulkan seluruh umat yang ada di dunia, terus dikumpulkan jadi satu tanpa memandang ras, suku, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga ada sholat berjamaah, yang dimana itu juga membangun interaksi dan juga hubungan erat solidaritas gitu. Fikih dan juga ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan, walaupun tidak dalam segala aspek ya, namun banyak ilmu pengetahuan yang membantu fikih dalam mencetuskan hukum baru atau dalam ulama berijtihad. Seperti fikih itu sebagai landasan
hukum dan juga etika, sedangkan ilmu pengetahuan ini menyajikan data dan juga fakta. Nah, kasarannya ketika kita sedang berjalan di kegelapan, kita itu membutuhkan kompas, yaitu fikihnya, untuk mencari jalan, dan juga kita tuh membutuhkan senter, yaitu ilmu pengetahuan, untuk menerangnya. Seperti contohnya yaitu vaksin yang mengandung gelatin babi. Nah, jadi ilmu farmasi itu menemukan bahwa ada vaksin yang juga menggunakan gelatin babi itu sebagai stabilizer. Nah, ini dalam fikih direspon dengan istilah atau transformasi zat. Fatwa MUI itu mengatakan bahwa vaksin yang mengandung bahan aram itu tidak diperbolehkan, tapi ketika tidak ada alternatif lain, maka diperbolehkan dengan menganut kaidah ad-darurat tabihul madzurat, atau kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.